Nah, kedua populasi tersebut itu berbeda ya. Mengapa? Yang satu diketahui secara jumlah, kemudian yang satu tidak diketahui secara jumlah. Sehingga nanti ini menentukan untuk pengambilan sampelnya. Kalau misalkan sampelnya probability sampling, nah ini kebanyakan disarankan populasi yang diketahui. Ya, populasi yang diketahui. Tapi kalau misalkan populasinya tidak diketahui, kalian cenderung ke yang non probability sampling. Pernah dengar ini enggak? SEM enggak? SEM. Mau dengar ini? Ada yang mau bahas ini? Nah, ada beberapa yang pakai IPA ya. Importance Performance Analysis. Itu misalkan mengukur kepuasan suatu populasi. Kalau di populasinya perguruan tinggi, itu pasti bisa digunakan yang probability sampling. Nah, kalau yang saya kasih contoh ini, Sam, itu di beberapa referensi itu ada jumlah sampel yang ditetapkan agar itu layak untuk dilakukan proses SEM-nya. Karena ada beberapa metode statistik itu menstandarkan sampel size ya, atau ukuran sampel minimum yang akan diolah. Sehingga kalian misalkan ada referensi bilang bahwasanya ada 200 orang atau responden ya. Nah, kalian inilah yang dijadikan dasar untuk mengolah itu. Sehingga kalau seperti ini biasanya jatuhnya nanti kuota sampling. Itu di beberapa jurnal kalau kalian lihat ya, ada itu peneliti itu biasanya bilang bahwasanya proyeksi respondennya misalkan seperti ini ya, 450 responden. Nah, kan tapi realitanya itu nanti ada beberapa responden yang tidak mengisi. Nah, itu nggak apa-apa, tapi dijelaskan kenapa justifikasinya responden tidak mengisi ya. Nah, sehingga kalau lihat di chat itu misalkan dari 450 responden hasil kuesioner yang sudah lengkap, yang sempurna itu hanya 432 responden. Nah, ini nggak apa-apa, tapi nanti di bab 4 itu kalian jabarkan mengapa justifikasinya seperti ini. Melencengnya dari 450 ke 432. Seperti itu. Jangan sampai yang ini ya, misalkan targetnya 450 responden, tapi yang mengembalikan secara sempurna itu hanya 200 responden. Nah, ini jangan. Ini nanti berpengaruh untuk proses metode statistiknya. Seperti itu. Nah, ada kelas kalian biasanya ada yang mispersepsi ya, yang purposive sampling. Purposive sampling seringkali ya. Nah, purposive sampling ini khususnya untuk yang penelitian yang kualitatif, yang benar-benar sampelnya itu difilter secara detail. Misalkan dulu saya ada teman ya mengerjakan tesis itu mewawancarai seorang
misalkan beberapa pekerja migran ya atau TKI ya, itu misalkan yang bekerja menjadi misalkan yang melayani orang tua, oke masuk satu. Kemudian perempuan masuk kategori. Kemudian lagi tinggal di lokasi mana. Nah, itu detail untuk yang purposive sampling. Nah, sehingga ini menggambarkan sampel yang benar-benar bisa mewakili atau merepresentasi populasi. Gitu. Jadi banyak itu mispersepsi antara yang probability sampling sama non probability sampling. Seperti itu. Itu masih yang teknik sampelnya ya, kalian belum menentukan sampel size-nya. Itu. Pak, kenapa ada sampel? Saya sharekan ini ya. Pak, kenapa ada sampel? Itu mempermudah kalian ya untuk dalam penelitian sebenarnya. Kalau dilihat di sini, sampel memang representasi dari populasi ya. Tapi sampel ini alangkah lebih baiknya itu dapat ya digeneralisasi ya. Maksudnya dapat ditarik kesimpulan dari si sampel ini. Nah, kenapa sampel? Yang pertama itu menghemat biaya penelitian, menghemat waktu ya. Kalian setahun pun bisa ini ya, misalkan 200 responden. Ini khusus yang ini ya, penelitian kuantitatif yang memakai tools statistik ya. Tuh. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat, kemudian memperluas ruang lingkup penelitian. Ya, kalau misalkan kalian populasinya data ya, nah itu dijelaskan data apa, kemudian sampel yang digunakan itu apa. Seperti itu. Nah, dari sini ada yang tanya kan? Belum ada, Pak. Jelas dari saya? Jelas, Pak. Itu ya. Nah, inilah yang kalian bilang ya nanti. Misalkan di bab 3 ya, bab 3 mengenai metodologi penelitian. Sampling yang apa, mengapa pakai ini. Nah, itu nanti dikutip acuannya ya. Atau referensinya. Tuh. Sudah? Nah, saya sering ini ya, kemudian saya bagaimana cara menghitung sampel ya. Di learning itu sudah saya contohkan 2 yang sering dipakai ya. Pasti mendengar Slovin ya. Pernah dengar Slovin? Slovin ini yang istilahnya dilihat dari biasanya sampelnya itu kurang dari 10.000 ya. 10.000. Kita lihat rumusnya. Rumusnya cukup sederhana. Ini N ya. N itu jumlah populasinya berapa, E ini adalah persentase error-nya ya, atau margin error-nya. Ya, atau kelonggarannya. Ada itu 3 macam ya, 0,01 berarti itu 1%, 0,05 itu berarti 5%, kemudian 0,1 itu 10%. Itu. Tapi kalau yang saya biasanya menyarankan di tengahnya aja 0,05%. Ibaratnya seperti ini ya. Populasinya 1000 ya. Ini 5% berarti itu 0,05 dikuadratkan. Nah, kemudian nanti jadi hasilnya itu adalah 285,71. Ini dibulatkan ke atas, pasti ada pembulatan. Seperti ini.
Dari sini paham? Paham enggak? Nanti saya kasih contoh latihan. Ya, tinggal dikuadratkan, kemudian dibagi, jadinya seperti ini ya. Ini kali ya, dikali ya. N kali E kuadrat. Seperti itu. Kemudian ada lagi namanya Krejci-Morgan. Nah, ini yang lebih gampang lagi nih. Yang 95% ya. Jadi kelonggarannya hampir sama dengan yang Slovin ini. Kalau lihat di sini ya, ini langsung tarik ini aja ya, tarik data langsung ya. Ntar saya kasih contoh. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, coba misalkan populasinya itu 500, berarti langsung aja tarik sampel itu nanti 217. Tuh. Nah, kalau misalkan populasinya ini 495 bagaimana? Nah, ini ada rumus, kalian catat rumusnya interpolasi ya, rumus interpolasi. Itu. Kemudian kalau yang tidak diketahui namanya Lemeshow ya, Lemeshow. Tapi saya sarankan itu memakai yang kuota sampling ya, Lemeshow. Ini kalau misalkan tidak diketahui populasinya. Akan tapi mungkin dasar referensi misalkan SEM ya sudah mumpuni atau mewakili, kalian bisa menggunakan langsung kuota sampling. Jadi langsung tembak berapa responden yang diharapkan. Seperti itu. Nah, sebelum saya kasih feedback, ada yang tanyakan enggak? Silakan, saya kasih waktu untuk diskusi. Anda jangan malu-malu untuk bertanya sebelum saya tanya ketika ujian. Izin bertanya, Pak. Akan saya Kalau untuk sampling populasi sampel ini untuk di semua semua jenis penelitian itu pakai ya, Pak? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Saya jawab itu tidak semua. Ya. Pemodelannya misalkan apa dulu nih? Ini paling jelas itu ketika penelitian menggunakan teknik ini ya, statistik ya. Misalkan kalau menjelaskan penelitian kualitatif ya, kamu jelaskan populasinya aja, populasi terus sampelnya apa. Tapi nggak sedetail si yang penelitian kuantitatif menggunakan ini ya, menggunakan apa?
metode statistik. Itu. Saya katakan lagi, nanti populasi bukan hanya responden saja, tapi juga data. Data kalian gunakan itu apa saja. Nanti dijabarkan ya, di poin populasi dan sampel. Menjawab? Terjawab, Pak. Ada lagi? Sebelum saya ke proposal, saya ambil sampel beberapa untuk perbaikan. Berarti kalau untuk Bentar ya. Iya, Pak. Ya, Cindy. Ini, Pak, berarti untuk pemilihan metode samplingnya tadi berdasarkan referensi ya, Pak? Atau kita boleh menentukan metode sampel apa yang mau kita pakai? Iya, contoh yang saya katakan tadi, misalkan structural equation model ya, modeling ya, itu beberapa referensi menyatakan misalkan 200 sampel. Nanti bilang saja nanti kuota sampling. Tapi dijelaskan dulu kuota sampling, kemudian nanti referensinya SAM itu butuh berapa, itu nanti dikutip ya. Seperti itu. Jangan sampai nggak menjustifikasi di proposal, karena nanti jadi temuan dan juga nanti fatal ya. Itu. Oke, baik, Pak. Ada lagi? Kalau saya paling diketawain lah. Jatuh mental ya, kalau misalnya ketawain ya. Kita sidang. Nah. Iya, Pak. Ya, itu mental. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, salah. Makanya nanti saya uji aja ya. Secara offline ya. Untuk semester ini ya. Biar terbiasa sama saya, diuji sama saya. Nah, kelas kalian itu ya, karena online, nggak kebiasaan dengan saya. Kebetulan yang tahun kemarin itu Metopen nggak ketemu saya sih. Itu mentalnya udah drop semua itu kalau saya uji. Itu. Ya. Ini salah, ada tayangan lagi. Iya, Pak. Berarti kalau misalkan kita nggak pakai teknik dari statistik itu untuk populasi dan sampelnya cukup dijelasin kayak definisi gitu-gitu aja, Pak? Ya, penelitian ini menggunakan apa? Karena dasar itu tuh istilahnya merelevansikan tujuan dari penelitian kalian, kemudian outputnya bisa relevan juga. Ya, gitu. Misalkan contoh kamu membahas apa sih? Salah. Iya, Pak. Kamu bahas apa? Perbandingan metode dari pengadaan. Itu ya. Pengadaan apa? Persediaan obat, Pak. Berarti itu efisiensi biaya. Berarti itu penelitian ini menggunakan ini, menjelaskan metodenya dulu. Yang data yang pastinya nanti dibilang data primernya apa, ya, atau data itu pasti di data perusahaan. Misalkan stok bahan baku dari apa ya, dari tahun ini sampai tahun ini, jelaskan itu. Gitu. Datanya kan yang itu yang akan diolah. Ya. Iya, Pak. Sehingga penelitian ini tidak menggunakan populasi, akan tetapi menggunakan data ini sebagai data primernya. Nanti di poin data primer dijelaskan kembali seperti yang dikatakan di yang populasi itu, bahwasanya data primernya apa saja. Ya. Ada lagi?
Silakan. Ini yang saya ambil sampel, jangan sakit hati ya. Malah buntu jadi sampel saya untuk revisi. Nah, ini kebetulan cowok sama cewek ya. Oke, saya mulai ya. Evaluasi ini Muhammad Revi, ada nggak revisi? Ada atau enggak? Enggak ada. Oke, evaluasi terhadap kinerja venture tracking. Ini harusnya di italic. Nah, di sini tidak menggambarkan suatu metode, jadi ini temuan ya. Tapi saya lihat ini pakai AHP ya. Sehingga nanti enggak maksudnya multi makna atau keambiguan ya di sini ya. Harusnya nanti metodenya sebutkan. Nah, kemudian ini program studi administrasi bisnis terapan ya. Oke, bukan administrasi bisnis logistik ya. Kalian konsentrasi logistik, meskipun kalian konsentrasi logistik, tulisannya nanti seperti ini ya. Usaha manajemen bisnis, Politeknik Negeri Batam. Nah, ini nanti tahun proposal kalian tahun berapa? Disamakan ya sesuai dengan daftar seminar proposal, kemudian daftar sidang akhir. Itu kan 1 tahun tuh, berarti yang proposal itu misalkan 2022, berarti yang sidang akhir berarti 2023. Itu. Nah, dilihat dari sini, kesalahan ya, tolong dicatat ya. Ini tuh terlalu sederhana untuk latar belakang ya. Kalau dilihat di sini, kesalahan yang utama itu latar belakang itu menggambarkan kenapa sih penelitian ini dilakukan dan alasannya apa saja. Dan itu butuh data atau penelitian terdahulu. Kadang beberapa itu menjabarkan data yang ada sekarang. Nah, kalau di sini ini pun data yang sekarang nggak ada, kemudian kutipan itu pun nggak ada ya di sini. Sehingga ini temuan besar. Ya. Kenapa temuan besar? Karena latar belakang ini kaya dengan referensi atau kutipan. Ya. Nggak ada nih. Ya, nggak ada sama sekali. Dalam hal ini sebenarnya dari penjabaran data di atas atau penjabaran dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul seperti ini dengan harapan apa nantinya, outputnya apa, jelaskan tentang judul ini ya. Ini di boldnya seperti ini. Kalau italic ya, italic untuk kata asing ya seperti ini. Nah, perumusan masalah ini pasti nanti dibilang ya. Saya ini ada beberapa, kalau main amannya itu nanti jelaskan ya. Ini ada kalimat pembuka dulu. Ya, itu misalkan pertama, ini mengenai apa ya. Ini kalau yang berbentuk paragraf ya. Kedua, jabarkan seperti ini. Kalau misalkan AHP, nanti seperti itu ya. Ini penulisan yang umum ya dijelaskan. Bisa juga buat poin-poin, tapi yang di template itu yang sekarang dibuat paragraf seperti ini.
Ya, itu. Misalkan kalau AHP, berarti AHP itu analytical hierarchy process. Nanti rumus sama saya menggambarkan outputnya apa nanti keluarin. Misalkan AHP itu nanti keluarnya alternatif apa yang menjadi utama. Itu satu. Kemudian perusahaan mana, berarti ini masuk kriteria ya. Kriteria mana yang perusahaan yang diambil, seperti itu. Nah, di rumus masalah itu nanti dijelaskan lagi tujuannya ya. Jadi mengetahui kriteria mana yang dominan. Dan kedua mengetahui ini ya, vendor mana yang menjadi pilihan utama, seperti itu. Ya, kalau dilihat di sini ini menggapainya itu nggak tahu maunya kemana ini ya. Ya, kalau jadi dosen ini mau apa? Anak ini mau apa ya? Nggak tahu. Nah, ini pun ini ya manfaat penelitian itu ada yang manfaat praktis sama yang manfaat apa? Akademik ya. Misalkan bagi peneliti bagaimana, bagi perusahaan bagaimana. Nah, batasan masalah juga dibuat poin-poin, misalkan menggunakan AHP, kemudian dengan kriteria seperti ini, atau kriteria yang sudah dijelaskan di perusahaan, seperti itu. Ini si Revi hanya bab 1 saja ya. Padahal saya suruh bab 2 ini. Kemudian ada lagi ya. Sebelum selanjutnya ada yang tanya kan? Mau nanya sih Pak, untuk bagian yang tadi itu emang harus dalam bentuk paragraf ya Pak, sesuai template yang Bapak share waktu itu? Iya. Baik Pak. Maksudnya ini ya ada template panduan itu ya? Iya Pak, di situ disebutin harus berbentuk paragraf sih. Kemarin sempat bingung juga, jadi iya. cuma di Iya, saya pun pertama juga bingung. Loh, kok ini pada apa? Emang saya sukanya yang ini ya, yang apa? Yang poin-poin. Tapi ya based on template sekarang seperti itu. Jadi ini ya apa? Misalnya mengikuti saja template. Contoh ini ya, Aprilia ada nggak? Nah, itu ada beberapa yang pakai logo lama ya. Ini salah ya untuk secara hierarki. Ini 2019 juga. Kalian sekarang 2000 berapa ini? 2000 berapa? Nah, ini 22, Kak. 22. Kalau ini yang salahnya apa? Di sini salah ya. Kata tulis. Dapat berapa ini? Kurang dari 60. Ini belum di justify. Justify spasi juga beda. Ini ya spasinya beda. Ya sesuai template ya. Ini ada beberapa kutipan ya. Saya lihat ya di sini Hasibuan 2012. Saya lihat di sini. Nah ini ada daftar pustaka. Ini saya tahu ini Kopas ya. Kelihatan nih. Nggak tahu nih Kopas. Itu. Makanya dulu kan saya bilang harus ada paraphrasing. Ya. Tuh. Daftar pustaka nggak ada ya. Seperti ini. Kalau bisa kutipannya itu yang agak terbaru ya, 5 tahun. Itu kan di situ ada ya di template ya.
berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun ya? Ya. Nah, ini di sini nggak ada sumber nih. Sumbernya dari mana? Harusnya di sini ada sumber dari misalkan BPS tahun 2020 seperti itu. Sehingga ini ya, meyakinkan bahwasanya referensi yang dipakai itu adalah benar dan valid. Tuh. Seperti ini. Kalau tabel itu nanti di tengah seperti ini. Ya. Nah, ini acak nih, acak. Ini pun seperti ini ya. Oke. Ada lagi? Yang mau di ini kan? Kalau saya lihat dulu ya. Atau ada yang mau volunteer untuk di review agar lebih enak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kalau saya menggunakan metode AHP, itu wajib menggunakan metode campuran ya, Pak? Atau boleh memilih kualitatif aja, Pak? Saya sarankan campuran. Agar nanti hasil dari yang wawancara dan hasil kuantitatif itu dapat saling mensupport ya. Seperti itu. Pak, saya kan judulnya itu ngebahas tentang pemilihan supplier ya, Pak, dengan metode AHP. Nah, kalau misalnya kualitatif kan berarti saya berdasarkan informasi dari perusahaan. Nah, untuk kuantitatifnya ini saya itu butuh sampel dari perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan supplier yang sama atau gimana ya, Pak? Nah, itu supplier yang sejenis ya, misalkan bahan bakunya, bahan baku beras ya. Jadi ada 3 supplier itu yang dikomparasikan. Jangan supplier yang beda. Itu. Jadi apple to apple ya, bukan apple to jeruk gitu. Itu ya. Contoh ya, contoh. Ini saya kasihkan ini bimbingan saya ya. Karena ada beberapa yang ini template yang lama ya. Coba saya kasih contoh. Nah, kalau lihat di sini ya, kalian itu nanti mau buat ini ya, kajian empiris ya, kajian empiris, bilangnya kajian empiris ya. Kajian empiris itu nanti atau yang dikatakan itu kajian literatur ya. Kajian empiris nanti masuknya di awal ya. Di template itu kajian literatur ya, bukan? Kajian literatur. Hah? Ya bilang kajian literatur ya. Ini template yang lama. Nah, ini nama peneliti, ini misalkan referensi 1 ya. Ini dari tahun yang terbaru sampai yang terakhir. Ini lihat nih. 2018, 18, 17 ya. Jangan ke 2005 di sini, jangan ya. Dan juga ini nama terakhir saja, bukan nama fullnya. Kalau misalkan kalian lihat, seringkali referensi itu nanti ada et al ya. Et al ya. Nah, kalian bukan bahasa Inggris nih,
Et al itu bahasa Inggris, itu bahasa Latin ya. Pakainya DKK ya, kawan-kawan. Dan juga kalau lihat di sini itu kalian nggak nyambung di sini, banyak itu nggak nyambung kayak gini. Kalau pengen tahu ininya gimana, ini ya. Nah. Ini ya, repeat header rules itu loh. Kalau saya kasih klik ini ya, kalau di repeat ini, nanti nggak ada kan keterangan headernya si tabel itu. Kalau saya klik ini, klik layout, kemudian repeat headers, itu nanti keluar seperti ini ya. Jadi nggak tahu nih apa, kalau misalkan kalian kayak gini tuh, saya ini nggak tahu ini apa ini. Ya, harusnya tabelnya, itu begitupun juga yang tabel yang ini ya, berkelanjutan. Jadi tabel di halaman berikutnya itu. Itu jelaskan ya. Ini ya, ini bisa merepresentatifkan ya variabel hasilnya apa. Nah, terus seringkali itu di bab 2 itu ada hipotesis. Hipotesis dijelaskan ya. Bagian nanti itu ada statistik ini ya. Saya kasih contoh di Nah, kalau lihat di sini ya, ini mahasiswa saya ya. Kok magang? Bentar ya. Nah, ada kerangka penelitian ya, kerangka penelitian. Bentar. Saya coba cari ya, bentar ya.
Nah, di sini nanti ada kerangka penelitian ya, kalau misalkan pakai ini ya. Terutama nanti di penelitian statistik ya. Pemodelannya kerangka penelitiannya seperti ini. Nah, kemudian dijabarkan hipotesis. Ini hipotesis nanti berdasar referensi, jelaskan ini referensinya gimana. Ada yang tanya kan? Nah, di bab 2 kalian, proposal yang kalian buat itu nggak ada ini kerangka penelitian ya. Kalau di template apa namanya? Ada bab tertentu mengenai ini. Ya. Ininya harus sama ya, topiknya ini kerangka pemikiran, kerangka penelitian, kerangka penelitian. Seperti itu. Sesuaikan saja dengan template-nya ya. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Pak, mau nanya, Pak. Ya, Via. Untuk bagian hipotesis, Pak. Jujur kemarin saya agak bingung untuk bagian hipotesis. Itu untuk cara membuatnya yang baik gitu gimana ya, Pak? Oh, nanti ada H0, H1 ya. Tergantung banyak hipotesis yang akan ini ya. Misalkan terdapat pengaruh, jangan ngomong signifikan ya, positif aja ya. Gitu. Signifikansinya itu dilihat ketika uji statistik inferensial. Gitu. Jangan tidak dapat pengaruh variabel ini dengan variabel ini ya, secara positif. Kemudian satunya terdapat pengaruh ini variabel ini ke ini secara ini. Nah, seringkali itu ada beberapa dosen yang tidak mau ini ya, meluruskan yang apa, statistik regresi linear berganda ya. Nah, biasanya beliau-beliau ini melihat nanti metodenya apa yang digunakan. Paling enggak minimal ini ya, path analysis. Atau SEM itu sudah bagus ya. Meskipun nanti secara hipotesis hampir sama dengan regresi. Tuh. Jadi lebih kompleks ya SEM itu dibanding regresi ya. Ada lagi yang tanya? Bukan hanya statistik asosiatif ya, tapi komparatif pun bisa ya. Komparatif itu lebih gampang ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk metode campuran, hipotesisnya itu ada juga ya, Pak? Ya, tapi tergantung lagi ya, saya highlight lagi. Apa kalian mau membahas secara statistik asosiatif ya? Ada sebab akibat atau ini apa komparatif, kan beda-beda. Pakai uji beda itu berarti yang komparatif ya. Oh, saat masa regresi itu cenderung ke asosiatif. Oke, sudah ya. Silakan bisa WhatsApp di saya. Izin bertanya, Pak. Apalagi ini terakhir ya. Untuk hipotesis sendiri itu untuk semua jenis penelitian ya, Pak? Atau Enggak. hanya di statistik saja? Saya bilang bahwasanya enggak semuanya. Nah, kalau kalian pakai hipotesis tapi enggak ada yang diuji, nah itu jadi temuan nih, ini kok aneh. Menguji itu juga gitu. Kalau saya lagi-lagi ini, loh, kenapa kok kamu nggak pakai hipotesis? Kok ini dicantumnya hipotesis? Udah tahu ininya, alurnya, udah apa saya? Itu ya, jangan sampai istilahnya kuasailah, banyak baca ya, banyak baca. Kuasai skripsi kalian, kuasai penelitian kalian. Saya meneliti ya dari S1, S2 itu ya banyak baca, makanya ini ya menguasai itu.
itu tipsnya ya, banyak baca ya, dan rajin-rajin dan nggak patah semangat ya. Sudah? Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp di grup. Saya akhiri untuk mata kuliah hari ini ya, materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.